Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Shalom, bersyukur pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh bergerak bernapas karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hati kita, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita datang di hadirat Tuhan, maka sepanjang hari ini apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, sepanjang hari kau disertai Tuhan, sepanjang hari kau dilawat Tuhan, sepanjang hari kau akan dibela oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami, Kau sudah menjaga kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami, pagi hari ini kami bawa hidup kami di atas misbamu yang kudus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab Tuhan baik. Pagi hari ini kami rindu Engkau Tuhan, pagi hari ini kami haus akan Engkau Tuhan, pagi hari ini kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Seperti saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda kesaksian
Hanya
Tuhan kita butuh kekuatan Tuhan yang menopang kita bertahan sampai akhir. Dalam jadi kerinduan kita bersama, kita akan bertahan mengakhiri setiap pertandingan iman kita.
pertolongan Tuhan. Hari ini kami mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 191. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam saudara, firman Tuhan berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuhan Yesus mengatakan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yang mengartikan, seorang dapat dikenal dari ucapan yang keluar dari mulutnya. Seorang pengikut Kristus, kita diingatkan untuk berhati-hati, untuk menyampaikan dan mendengar setiap kata yang keluar dari bibir kita. Salah meletakkan kata dapat berdampak pada keadaan yang tidak baik. Dikatakan juga bahwa mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Saat ini banyak orang yang tidak mampu mengontrol lidah dan mulutnya, ngomong asal saja. Segala ujaran kebencian, fitnah dan hoak dilontarkan. Sebagian dari mereka sudah ditangkap dan dipenjarakan, tetapi masih banyak yang berkeliaran entah di dunia nyata maupun dalam dunia maya. Makanya kita juga mendengar ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Mengapa ada orang menggunakan lidah dan mulutnya untuk menghajar sesamanya? Tentu saja banyak alasannya. Bahkan ada orang yang mengaku karena kilaf atau karena keceplosan. Tapi benarkah demikian? Injil hari ini seolah-olah memberikan jawaban kepada kita, karena di sana tertulis apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya apa yang kita ucapkan tergantung apa yang ada pada hati kita. Jika hati kita sudah jahat, maka sebaik apapun orang lain akan dikatakan jahat.
Orang yang hatinya jahat, hati akan melihat kesalahan kecil pada orang lain lalu dibesar-besarkan. Sementara kesalahan besar yang ada dilakukan, diabaikan, bahkan disembunyikan. Saudara, kemana arah hidup Anda tergantung dari kuasa perkataanmu. Dari 100% komunikasi Anda sehari-hari, apa isinya? Pahamilah bahwa perkataan Anda sangat berkaitan erat dengan hati Anda yang mudah dipengaruhi dari apa yang Anda dengar, Anda baca, dan Anda lihat. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pikirkan sebelum Anda ucapkan, saudara, dan baca sebelum Anda pikirkan. Karena apa? Di dalam firman Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah segala perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan pernah berharap mengerti perkara di atas jika Alkitabmu tidak pernah dibuka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika seseorang ngomongnya kasar, suka bergosip, suka menebar fitnah, dan sebagainya, berarti ada yang tidak beres dengan hatinya. Maka supaya lisan kita baik, bersihkan dulu hati kita. Sebab dari sanalah sumber segala lisan kita. Jika mau lisan kita baik, maka hilangkan dulu segala rasa dengki, iri, cemburu yang ada di hati kita. Kalau itu kita lakukan, niscaya kita akan mengucapkan kata-kata yang baik tentang apapun di luar diri kita. Saudara, karena apa? Apa yang masuk dalam mulut kita, apa yang masuk dalam pikiran kita, itu akan keluar juga dengan apa yang masuk. Jika kalau sehari-hari kita yang masuk bukan firman Tuhan, bukan pujian penyembahan, maka di dalam hati kita input dan output adalah sama. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita mengenai pentingnya menjaga perkataan. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan sampai ketika kita menghadapi penghakiman, kita akan dihadapkan pada daftar panjang perkataan yang sia-sia yang pernah kita ucapkan selama kita hidup. Seringkali kita mati-matian menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita. Namun kita mengabaikan soal mengeluarkan perkataan yang sia-sia ini. Jadi kita bisa simpulkan mengapa kita perlu menjaga hati kita. Yang pertama, bahwa hati tempat tinggal Roh Kudus. Dikatakan firman Tuhan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang kedua, hati merupakan ruangan yang dipakai untuk naik kelas melalui ujian hidup. Dikatakan Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap ujian dalam kehidupan membuat kita bisa juga kepahitan atau lebih baik. Setiap masalah yang datang dapat menghancurkan atau membentuk kita. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita menjadi korban atau pemenang? Biasanya orang yang merasa menjadi korban itu karena kepahitan. Karena apa, saudara? Orang yang tidak mau diproses dan mereka akan mengalami kepahitan adalah keterikatan dengan masa lalu. Sedangkan yang menjadi lebih baik adalah investasi untuk masa depan. Nah, yang ketiga, hati adalah tempat untuk mengenal Tuhan dan bertobat. Dikatakan dalam Yeremia 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah
mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa hati saudara mau baik atau tidak tergantung dengan apa yang asumsi yang sering Anda masuk dalam kehidupan kita. Kalau hati Anda sudah rusak, maka mata Anda, mulut Anda, telinga Anda akan berusak. Kalau saudara sudah punya kebencian, apapun yang kau lihat akan menjadi sebuah kebencian bagi saudara. Saudara akan lebih mudah kepahitan. Dan biasanya orang yang hatinya kotor, dia tidak mau diproses. Dia akan menjadi seorang pemberontak Tuhan. Maka saudara, pekalah terhadap situasimu. Jika pencobaan atau ujian hidup yang telah engkau doakan tidak kunjung berubah, mungkin yang Tuhan mau bukanlah merubah situasi tersebut, namun merubah hatimu untuk menerima situasi tersebut. Ubahlah hatimu. Marilah kita melihat ke dalam hati kita, menilik hati kita. Siapakah yang bertata di atasnya? Jika hatimu dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, dan dusta, maka apa yang terucapkan takkan jauh dari hal-hal yang buruk. Mari saudara, karena hatimu akan memancarkan kehidupan. Artinya kehidupan dimulai dari hati. Mari kita kontrol, mari kita lihat hati kita tengok yang paling dalam. Saat kita berdoa, membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menuntun hati kita, melihat kebenaran atas diri kita sendiri. Biarlah firman itu yang akan mengontrol, menilai siapa hati kita yang sesungguhnya. Mari saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu. Oh Tuhan Yesus, mari bagi yang sakit, kau bisa letakkan bagian yang sakit. Hamba akan berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa, biarlah hari-hari Tuhan, hari-hari menanti kedatangan Tuhan, kami boleh Tuhan setia, dan bahkan kami tetap komitmen dengan iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjaga setiap perkataan kami, tidak keluar kata yang sia-sia Tuhan. Karena kata yang sia-sia, karena dari perbuatan kami sehari-hari yang sia-sia Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mau percaya, kami akan dipersiapkan sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa saat ini Bapak, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah pulihkan bebannya. Dan biarlah kami merubah hati kami, supaya pandangan hidup kami pun berubah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit kami perkatakan di dalam nama Yesus, dan oleh pilut-pilut darah Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.